Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Rabb yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Syalawat dan salam tercurah kepada Rasulullah, suri teladan dalam taubat dan cinta. Saudaraku, pernahkah kita bertanya mengapa orang jahat dibiarkan Allah hidup dengan bebas, seolah tanpa beban? Mengapa orang yang berbuat maksiat justru terlihat bahagia, kaya raya, dan dihormati? Sementara di sisi lain, mereka yang berusaha taat sering diuji dengan kesempitan hidup dan kesulitan yang tak henti. Ini adalah pertanyaan lama yang terus hidup di benak manusia, tapi jawabannya bukan pada dunia, jawabannya ada di akhir. Dunia ini bukan tempat pembalasan, dunia adalah tempat ujian. Setiap kita, baik atau jahat, diberikan hak yang sama oleh Allah, hak untuk hidup, hak untuk memilih, hak untuk berusaha, bahkan hak untuk menentukan jalan hidup. Tapi jangan salah, yang sama hanyalah hak, bukan hasil. Hasilnya akan terlihat nanti di hari di mana keadilan Allah tampak nyata dan semua topeng manusia terbuka. Allah tidak pernah zalim, tidak mungkin keadilannya tertukar. Hanya saja manusia yang terlalu terburu-buru menuntut balasan, seakan dunia harus jadi neraka dan surga sekaligus. Padahal dunia hanyalah tempat singgah. Perjalanan sesungguhnya adalah menuju akhirat, dan di sanalah segalanya akan ditimbang. Di dalam Al-Quran, Allah telah menjelaskan bahwa siapapun yang memilih jalan keburukan akan dibalas sesuai kadar dosanya. Dan siapa yang memilih jalan kebaikan akan diganjar dengan pahala yang tak pernah ia bayangkan. Tapi balasan itu bukan sekarang, belum sekarang. Kesabaran adalah mata uangnya dan keimanan adalah kendaraannya. Maka jangan heran jika orang jahat tampak makmur. Bisa jadi itu adalah istidraj, jebakan kenikmatan yang menjerumuskan pelakunya lebih dalam ke jurang kebinasaan. Dan jangan putus asa jika jalan kebaikan tampak sulit dan sepi. Bisa jadi itu jalan menuju surga yang hanya dilalui oleh mereka yang dicintai Allah. Dalam narasi panjang ini kita akan menggali dengan perlahan bagaimana Allah memperlakukan semua manusia dengan adil, mengapa hak diberikan sama tapi hasil akhirnya berbeda. Kita akan melihat bagaimana kebebasan yang kita miliki bukan berarti Allah lepas tangan. Justru di balik kebebasan itu tersembunyi tanggung jawab besar dan konsekuensi abadi. Mari kita duduk sejenak, renungkan dengan hati yang terbuka. Karena narasi ini bukan sekadar pengingat, tapi mungkin adalah panggilan untuk mengubah arah hidup kita. Dan siapa tahu, hari ini adalah awal baru bagi perjalanan kita menuju Allah. Sebab tidak ada yang sia-sia dari kebaikan, dan tidak ada yang luput dari pengawasannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang Maha Adil. Di dunia ini, setiap manusia diberikan hak yang sama untuk hidup, bernafas, mencari rezeki, bahkan untuk memilih jalan hidupnya. Apakah ia ingin menjadi baik atau jahat? Tidak ada yang dibatasi dalam ikhtiar. Baik hamba yang taat maupun yang durhaka, keduanya mendapatkan jatah kehidupan yang serupa dari segi fisik. Siang dan malam yang berganti, oksigen yang sama untuk dihirup, rezeki yang mengalir sesuai kadar takdirnya. Kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, orang yang tidak mengenal Allah pun bisa sukses. Mereka bisa kaya, terkenal, dan dihormati. Sementara di sisi lain, orang-orang yang salat 5 waktu, puasa, menahan hawa nafsunya, justru diuji dengan kesulitan. Ini bukan ketidakadilan. Ini adalah bentuk keadilan Allah yang memberi kebebasan di dunia, tapi menyimpan keadilannya yang sejati di akhirat. Dunia bukanlah tempat pembalasan, melainkan tempat ujian. Karena itu, Allah tidak serta-merta menghukum orang yang berbuat maksiat secara langsung di dunia. Kadang justru diberi kelapangan. Itu bukan karena Allah ridha terhadap kemaksiatannya, tetapi karena Allah memberi kesempatan untuk berubah. Dan karena hisab yang sesungguhnya belum dimulai. Dalam surah Al-Baqarah ayat 212, Allah berfirman bahwa kehidupan dunia itu dibuat indah dalam pandangan orang kafir. Mereka tertipu oleh kenikmatan dunia yang sesaat, namun mereka tidak tahu bahwa itu bukanlah bentuk keberhasilan yang sejati. Dunia ini fana dan Allah membiarkan manusia berjalan sesuai pilihannya sampai waktu yang telah ditentukan.
Maka jangan heran jika yang jahat bisa tampak lebih bahagia daripada yang baik. Itu bukan standar kebahagiaan yang sebenarnya. Allah tidak menilai siapa yang paling sukses di dunia, tapi siapa yang paling bersih hatinya dan ikhlas amalnya. Dunia hanyalah ladang, bukan tempat menuai. Kita belum sampai pada saat panen, panen ada di akhirat. Seperti dalam kisah Fir'aun dan Musa, Fir'aun diberikan kerajaan, kekuasaan dan pengaruh. Ia hidup dalam kemewahan, sedangkan Nabi Musa harus terusir dari negerinya, tinggal di padang pasir dan hidup dalam pelarian. Tapi akhir kisah, mereka membuktikan siapa yang sesungguhnya mulia di sisi Allah dan siapa yang hina. Allah membiarkan dua jalan terbuka, jalan kebaikan dan jalan keburukan, agar manusia benar-benar memilih dengan hati dan akal yang diberi olehnya. Ini adalah bentuk amanah dan tanggung jawab yang besar. Jika semua manusia hanya bisa berjalan di satu jalan yang sama, maka tidak ada ujian, tidak ada kehendak, dan tidak ada makna dari kehidupan ini. Maka penting untuk selalu mengingat bahwa kehidupan ini bukan tentang siapa yang paling cepat sampai ke puncak dunia, tapi siapa yang tetap lurus jalannya meski medan yang ditempuh penuh duri. Allah menilai bukan hasil dunia, tapi proses menuju ketaatan. Karena itu, ketika engkau merasa bahwa orang jahat tampak bahagia dan orang baik tampak menderita, jangan salah menilai. Dunia bukan tempat keadilan akhir, melainkan panggung ujian. Dan Allah tidak pernah lalai dari satu pun amal hambanya, baik atau buruk semua akan ada balasannya di akhirat nanti. Jalan menuju pilihan. Setiap manusia lahir dalam keadaan suci, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Artinya, fitrah mengenal Allah dan kecenderungan kepada kebaikan sudah ada dalam diri setiap manusia. Namun seiring waktu, manusia berjalan di antara dua kemungkinan, kebaikan atau keburukan. Lingkungan, pendidikan, pengalaman hidup, dan nafsu yang tidak dijaga akan menentukan pilihan seseorang. Tetapi pada akhirnya, manusia tetap memiliki kehendak bebas untuk memilih. Dalam surah Al-Insan ayat 3 Allah berfirman, "Sesungguhnya kami telah menunjukkan jalan yang lurus kepadanya. Ada yang bersyukur dan ada pula yang kufur." Jalan sudah jelas, hak memilih diberikan, dan Allah tidak memaksa siapapun. Tapi di akhir, semua akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang dipilihnya. Jalan kebaikan seringkali tidak mudah. Ia menuntut pengorbanan, kesabaran, dan keteguhan. Sedangkan jalan keburukan tampak lebih cepat, lebih ringan, dan sering lebih menyenangkan secara lahiriah. Tapi itulah bentuk ujian yang sebenarnya. Sanggupkah kita memilih yang berat demi Allah? Allah tidak membiarkan manusia tanpa petunjuk. Ia turunkan Al-Quran sebagai cahaya dan mengutus para nabi sebagai pembimbing. Tidak ada manusia yang dibiarkan tanpa arahan, tapi tetap pilihan akhir ada di tangan manusia itu sendiri. Kita hidup di zaman di mana kejahatan bisa dibungkus dengan kemasan yang menarik dan kebaikan kadang tampak kuno atau dianggap ekstrem. Inilah zaman fitnah, di mana yang benar bisa terlihat salah dan yang salah tampak benar. Dalam kondisi seperti ini, pilihan kita diuji lebih berat. Namun semakin sulit jalan yang kita pilih demi Allah, semakin besar nilainya di sisinya. Rasulullah SAW bersabda bahwa amalan yang paling dicintai Allah adalah yang paling berat pelaksanaannya jika dikerjakan dengan ikhlas dan istiqamah. Maka jangan lelah memilih jalan yang benar meski berat, karena beratnya kebaikan di dunia adalah ringan di akhirat, dan ringan dalam kejahatan di dunia justru bisa berujung sangat berat di akhirat. Pilihan ada di tangan kita, dan Allah tidak menzalimi siapapun. Barang siapa memilih jalan kebaikan, ia telah memilih rahmat. Dan barang siapa memilih jalan kejahatan, ia memilih azab yang akan ia pertanggungjawabkan sendiri. Kenapa Allah membiarkan kejahatan terjadi? Seringkali kita bertanya-tanya, mengapa Allah membiarkan orang-orang jahat melakukan kerusakan di muka bumi?
Mengapa orang zalim tidak langsung disambar petir? Mengapa pelaku dosa justru terus hidup bebas dan kaya raya? Pertanyaan ini bukan baru. Bahkan para nabi pun pernah bertanya kepada Allah dalam perenungan mereka yang dalam. Namun perlu kita pahami bahwa dunia ini bukan tempat hukuman. Dunia adalah tempat ujian. Jika kejahatan langsung dihukum, maka tak ada lagi ruang untuk bertaubat. Allah menangguhkan, bukan karena tidak tahu, tapi karena kasih sayangnya yang besar kepada hambanya. Ia memberi waktu, karena mungkin seseorang bisa berubah. Dalam surah Ibrahim ayat 42 Allah menegaskan, "Dan janganlah kamu mengira bahwa Allah lalai dari apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Sesungguhnya Allah menangguhkan mereka sampai hari yang pada waktu itu mata mereka terbelalak." Inilah jawaban yang menyejukkan hati. Allah tidak pernah lengah, Ia hanya menunda, bukan membiarkan. Seorang ahli maksiat bisa saja hidup dalam kemewahan, tapi ia tidak akan pernah merasakan ketenangan jiwa yang dirasakan oleh orang yang dekat dengan Allah. Di balik senyumnya, mungkin hatinya kosong. Di balik hartanya, mungkin jiwanya merasa hampa dan lelah. Itu pun sudah bentuk hukuman yang tersembunyi. Allah punya cara membalas yang sempurna. Kadang kita tidak melihatnya sekarang, tapi lihatlah anak-anaknya, keturunannya, kehidupan batinnya, semuanya ada dalam kendali Allah. Bahkan jika semuanya tampak baik di dunia, balasan di akhirat jauh lebih berat dan kekal. Dunia hanya sekejap. Di sisi lain, jika Allah langsung menghukum kejahatan di dunia, maka manusia tak lagi punya ruang untuk bertaubat. Padahal salah satu bentuk rahmat terbesar Allah adalah membuka pintu taubat seluas-luasnya selama nyawa belum di kerongkongan. Maka waktu itu penting bukan untuk menunda dosa, tapi untuk bergegas memperbaiki diri. Kita harus belajar dari sejarah. Lihat bagaimana kaum Ad, Samud, kaum Nabi Lut atau Fir'aun, semuanya pernah merasa di atas angin, tapi ketika waktunya tiba, tidak ada yang bisa menolong mereka. Kejatuhan mereka bukan hanya menghancurkan tubuh, tapi juga kehormatan dan nama baik di dunia dan akhirat. Jadi jika kamu melihat kejahatan merajalela hari ini, jangan iri. Jangan merasa bahwa Allah tidak adil. Justru karena keadilannya sempurna, maka Dia membiarkan waktu berjalan agar setiap amal mendapat balasannya secara utuh tanpa tergesa. Dan kelak di akhirat, tidak ada satu pun amal yang tertukar. Amal baik yang tersembunyi akan terang dan amal buruk yang disembunyikan pun akan diungkap. Maka jangan iri kepada dosa yang terlihat indah dan jangan kecil hati pada amal baik yang belum terlihat hasilnya. Ujian bagi orang baik. Ada satu pertanyaan yang sering muncul di hati orang-orang beriman. Mengapa aku diuji padahal aku salat, aku taat, aku berusaha menjauhi dosa? Mengapa justru kesulitan seolah tidak pernah pergi dariku? Ini bukan pertanyaan baru. Bahkan para nabi pun pernah bertanya seperti itu dalam doa mereka. Ujian bukan tanda bahwa Allah membenci kita. Justru ujian adalah bukti cinta Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi, kemudian orang-orang yang syalih, lalu yang semisal mereka." Semakin tinggi iman seseorang, semakin besar ujian yang ia hadapi. Allah ingin membersihkan hati kita dari cinta dunia yang berlebihan. Melalui ujian, seseorang ditarik kembali untuk bersandar kepada Allah. Ketika kita terlalu sibuk mengejar dunia, Allah hadirkan kesulitan agar kita kembali menangis dalam sujud, agar kita kembali merasa bahwa hanya Allah tempat bergantung. Orang baik diuji bukan karena Allah ingin menyiksa, tapi karena Allah ingin mengangkat derajat. Kesabaran mereka dicatat, perjuangan mereka dihargai. Tidak ada satu tetes air mata pun yang jatuh di atas sajadah tanpa balasan dari Allah. Semuanya dicatat dengan detail oleh malaikat yang tidak pernah lalai. Maka jangan iri kepada orang yang hidupnya tampak tanpa beban, tapi jauh dari Allah. Bisa jadi, mereka sedang dalam istidraj kenikmatan yang justru menyeret mereka ke neraka. Sedangkan engkau yang menangis dalam sujud, meski hidupmu sulit, sedang dinaikkan derajatnya di sisi Allah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 286, Allah menjanjikan bahwa
Dia tidak akan membebani hambanya melebihi kemampuannya. Jadi jika engkau diuji, maka yakinlah bahwa Allah percaya engkau mampu melewatinya dan ada pahala besar menantimu. Dunia ini bukan surga bagi orang beriman. Justru dunia adalah tempat kerja keras, tempat menanam, tempat membuktikan cinta kepada Allah. Surga adalah tempat istirahatnya. Jika orang beriman terlalu nyaman di dunia, bisa jadi ia lupa bahwa kampung halamannya bukan di sini. Maka bersabarlah. Setiap sakitmu, setiap gagalmu, setiap kecewamu, jika engkau lalui dengan sabar dan ikhlas, semuanya menjadi penghapus dosa dan penambah pahala. Di dunia mungkin engkau lelah, tapi di akhirat engkau akan tersenyum penuh syukur. Jangan pernah berpikir bahwa Allah tidak adil karena engkau diuji. Justru karena engkau dicintai, maka Allah mendidikmu melalui ujian. Dan siapa tahu, dengan ujian itulah jalanmu ke surga menjadi mudah. Maka peluklah ujian dengan iman. Dunia ini ladang, akhirat tempat panen. Dunia ini bukan tempat untuk melihat keadilan sempurna. Dunia ini adalah ladang ujian, tempat di mana manusia diberi kesempatan untuk menanam amal mereka. Orang yang baik akan diuji untuk melihat keteguhan imannya, sementara orang jahat diberi waktu untuk melihat apakah ia mau kembali kepada kebenaran atau terus larut dalam kesalahan. Seseorang bisa saja hidup miskin dan tidak dihormati di dunia, tapi ia mulia di sisi Allah karena keimanan dan amalnya. Sebaliknya, seseorang bisa saja dipuja dan dimuliakan di dunia, tapi hakikatnya rendah di hadapan Allah karena kezaliman dan kefasikan yang ia lakukan. Allah tidak menciptakan dunia sebagai tempat pembalasan akhir. Dunia adalah tempat di mana manusia diberi waktu dan kesempatan. Seperti petani yang menanam benih, ia tidak akan langsung panen. Ia perlu waktu, perlu perawatan, dan perlu kesabaran. Begitulah dunia, tempat menanam, bukan tempat menuai. Allah memberi waktu kepada semua hambanya. Siapa yang menanam kebaikan, walau tidak dipuji dan tidak dihargai manusia, kelak akan panen di akhirat dengan senyuman. Tapi siapa yang menanam keburukan, meski terlihat bahagia di dunia, akan memanen penyesalan yang tidak bertepi di akhirat kelak. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, dunia adalah penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir. Bagi orang beriman, dunia ini penuh batas dan larangan karena mereka menyiapkan kehidupan abadi. Tapi bagi orang kafir, inilah satu-satunya surga yang mereka nikmati, karena mereka tak punya harapan di akhirat. Ketika seseorang fokus pada dunia, ia akan berusaha memiliki semuanya sekarang. Tapi orang yang beriman tahu bahwa yang paling berharga tidak di sini, tapi di sana, di kehidupan akhirat yang tak berujung. Itulah mengapa orang beriman lebih sabar, lebih hati-hati dan lebih teguh dalam setiap langkahnya. Allah telah menyampaikan bahwa tidak ada satupun kebaikan yang sia-sia. Bahkan sebutir biji kebaikan pun akan dibalas dengan balasan yang lebih baik. Maka jika saat ini engkau merasa amalmu tak terlihat, percayalah bahwa langit mencatat dengan rinci. Kesabaran adalah mata uang yang mahal di dunia ini, tapi kelak di akhirat nilainya luar biasa. Setiap luka yang kita tahan, setiap fitnah yang kita balas dengan sabar, akan dibayar dengan sesuatu yang tak bisa kita bayangkan. Dunia ini hanya sebentar, akhirat selama-lamanya. Maka jangan tertipu dengan kejayaan sesaat. Jangan kecil hati dengan kekalahan duniawi. Allah melihat, Allah mencatat, dan Allah menjanjikan pembalasan yang sempurna. Dunia hanyalah ladang, dan panennya akan kita lihat nanti, di hari di mana amal adalah satu-satunya bekal. Keadilan Allah tidak pernah tertunda. Salah satu sifat Allah yang agung adalah Maha Adil. Keadilannya tidak pernah salah tempat. Tidak ada satupun kezaliman yang luput dari pengawasannya. Meskipun tampaknya di dunia ini banyak kejahatan yang tidak dibalas, jangan pernah berpikir bahwa Allah diam atau lalai. Dalam surah Al-Zalzalah, Allah menegaskan bahwa siapapun yang melakukan amal baik atau buruk, seberat zarah pun pasti akan melihat balasannya. Inilah janji Allah yang tidak akan pernah diingkari. Setiap langkah, setiap niat,
bahkan setiap getaran hati, semuanya terekam dalam sistem keadilannya. Ketika seseorang merasa dizalimi dan pelakunya tidak mendapat hukuman di dunia, bisa jadi itu adalah bentuk ujian untuk orang yang terzalimi, ujian untuk melihat sejauh mana ia bersabar dan menyerahkan urusannya kepada Allah. Dan Allah berjanji, doa orang yang dizalimi tidak akan tertolak. Kita harus memahami bahwa keadilan sejati bukan tentang dibalas saat itu juga, tapi tentang dibalas dengan cara yang paling tepat, di waktu yang paling adil, oleh Zat yang paling tahu segalanya. Dunia sering keliru menilai, tapi Allah tidak pernah salah hitung. Mungkin engkau pernah melihat orang yang menyakiti banyak orang, tapi tetap hidup nyaman. Tapi yakinlah, jika tidak dibalas di dunia, maka akhirat menjadi tempat di mana semua akan dituntaskan. Tidak ada ruang untuk lari. Tidak ada kekuasaan untuk menghindar. Semua akan dipertanggungjawabkan. Allah tidak menunda karena lalai, tapi karena kasih sayang. Bisa jadi orang yang jahat itu masih punya waktu untuk taubat, dan jika ia bertaubat sungguh-sungguh, maka Allah Maha Pengampun. Inilah bentuk keadilan dan rahmat yang berjalan beriringan. Namun jika ia tidak bertaubat, maka keadilan akan ditegakkan dengan sempurna di akhirat. Tidak ada intervensi, tidak ada manipulasi. Setiap jiwa akan membaca sendiri kitab amalnya dan setiap anggota tubuh akan bersaksi tentang apa yang telah diperbuat. Jadi tugas kita bukan menuntut keadilan dunia, tapi menyiapkan diri untuk keadilan akhirat. Jangan biarkan luka kita berubah jadi dendam. Biarkan Allah yang membalas, karena balasan darinya lebih sempurna, lebih tepat, dan lebih menyeluruh. Ingatlah bahwa hari di mana keadilan ditegakkan adalah hari di mana seluruh manusia berdiri dalam ketakutan. Maka lebih baik menangis di dunia karena sabar, daripada menangis di akhirat karena tidak bersiap. Syaitan membungkus kejahatan dengan kenikmatan. Salah satu penyebab banyak manusia terjerumus ke dalam kejahatan adalah karena syaitan membungkus dosa dengan kenikmatan. Ia tidak pernah menyuruh manusia untuk langsung berbuat jahat, tapi membujuk secara perlahan dengan dalih semua orang juga melakukannya atau sekali-kali tidak apa-apa. Syaitan bekerja dengan sangat licik. Ia menyusup dalam niat, membisikkan ragu dan mengubah yang haram menjadi seolah halal. Apa yang awalnya jelas-jelas dosa bisa menjadi kebiasaan yang terasa biasa. Itulah mengapa manusia bisa terjerumus sangat jauh tanpa sadar. Allah sudah memperingatkan bahwa syaitan adalah musuh nyata. Tapi ironisnya, banyak manusia yang justru menjadikannya sahabat. Mereka mengikuti hawa nafsu, merasa merdeka padahal sedang dikendalikan syaitan. Itulah puncak dari tipu daya. Kejahatan seringkali dibungkus dengan kesenangan. Musik, tontonan, gaya hidup bebas, semuanya bisa tampak indah di permukaan, tapi menghancurkan iman di dalam. Dan ketika hati sudah keras, seseorang tidak lagi bisa membedakan mana dosa dan mana pahala. Orang yang jahat sering merasa benar, karena ia terbiasa melakukan dosa. Ia dikelilingi oleh lingkungan yang mendukung, media yang membenarkan, dan perasaan yang dibutakan. Inilah penyakit yang membuat seseorang enggan kembali karena ia merasa nyaman dalam kesesatan. Tapi Allah selalu membuka pintu taubat. Siapapun yang ingin kembali akan diterima. Tidak ada dosa yang terlalu besar bagi Allah. Namun untuk bisa kembali, seseorang harus terlebih dulu sadar. Dan kesadaran itu tidak akan datang kecuali jika hatinya masih punya cahaya iman. Maka penting bagi kita untuk menjaga diri dari awal. Jangan dekati dosa walau kecil, karena dosa kecil yang dilakukan terus-menerus akan membentuk keberanian untuk melakukan dosa besar. Dan ketika itu terjadi, jalan kembali menjadi semakin sulit. Kita harus sadar bahwa syaitan tidak pernah tidur. Ia bekerja setiap detik, maka iman pun harus dijaga setiap waktu. Jangan biarkan hati kosong dari zikir, karena hati yang kosong mudah dimasuki oleh bisikan jahat. Kita punya pilihan, mengikuti hawa nafsu dan syaitan, atau menahan diri demi ridha Allah. Dan setiap pilihan akan dibalas.
pilihan yang tampak pahit hari ini bisa menjadi manis di akhirat nanti. Sebaliknya, pilihan yang tampak manis hari ini bisa menjadi racun di akhirat kelak. Ketika hati sudah mati, dosa terasa nikmat. Salah satu musibah terbesar dalam kehidupan manusia adalah ketika hati kehilangan rasa terhadap dosa. Apa yang seharusnya membuatnya takut, justru membuatnya tertawa. Apa yang seharusnya membuatnya menangis, justru membuatnya merasa puas. Inilah tanda hati yang telah mati, tidak lagi tersentuh oleh seruan kebenaran. Hati yang mati bukan karena tidak pernah mendengar nasihat, tapi karena terus menolak nasihat yang datang. Ia diselimuti ego, hawa nafsu, dan cinta dunia. Ketika seseorang lebih mencintai maksiat daripada taubat, lebih senang disanjung manusia daripada dicintai Allah, maka matilah kepekaan jiwanya. Dosa yang dilakukan berulang-ulang akan menumpuk menjadi noda. Noda itu akan menutupi cahaya dalam hati, sehingga kebaikan tak lagi tampak indah. Bahkan bisa jadi ia menertawakan orang-orang yang berusaha taat, menyebut mereka fanatik, kolot, atau tidak realistis. Inilah bahaya terbesar dari jalan keburukan. Ia tidak hanya mengundang murka Allah, tapi juga memadamkan lampu kesadaran dalam jiwa manusia. Hingga pada titik tertentu, dosa tidak hanya dianggap biasa, tapi bahkan dibanggakan. Allah mengingatkan dalam Al-Quran bahwa ada manusia yang dihiasi amal buruknya sehingga terlihat baik di matanya. Ini adalah bentuk istidraj. Allah membiarkan seseorang tenggelam dalam dosa karena terus-menerus menolak kebenaran. Dan ketika ia sudah berada di puncak kesesatan, azab turun tanpa diduga. Tapi sebelum hati benar-benar mati, masih ada waktu untuk kembali. Allah tidak menutup pintu taubat bagi siapapun yang ingin memperbaiki diri. Taubat yang sungguh-sungguh bisa menghidupkan kembali hati yang mati, asal ia dilakukan dengan rendah hati dan penuh penyesalan. Tanda hati yang hidup adalah ketika ia gelisah terhadap dosa dan merasa tenang dalam ketaatan. Maka jika hari ini engkau masih merasa sedih karena lalai, masih menangis karena maksiat, itu tanda bahwa Allah masih menjagamu. Jangan abaikan suara hati yang mengajak pada kebaikan. Kita perlu terus berjuang menjaga hati dari kematian spiritual. Menjaganya dengan zikir, dengan Al-Quran, dengan lingkungan yang baik, dan dengan menjaga pandangan serta pendengaran dari yang haram. Sebab yang masuk ke hati lewat mata dan telinga akan menentukan arah hidup kita. Jangan bangga dengan kebebasan jika itu membuat hati beku terhadap Allah. Kebebasan sejati adalah ketika kita bebas dari bisikan syaitan dan terikat oleh cahaya petunjuk. Karena hati yang hidup adalah anugerah yang lebih mahal daripada seluruh kekayaan dunia. Pilihan yang kita ambil menentukan akhir kita. Hidup ini adalah tentang pilihan. Setiap hari kita dihadapkan pada dua jalan, kebaikan dan keburukan. Dua jalan itu terbuka lebar, dan Allah tidak memaksa satu pun dari hambanya. Tapi setiap pilihan membawa konsekuensi, dan di akhirat nanti kita akan diminta bertanggung jawab atas setiap keputusan. Allah memberikan kebebasan untuk memilih, namun tidak membiarkan kita tanpa petunjuk. Allah turunkan Al-Quran, utus para nabi, dan tanamkan fitrah dalam hati manusia untuk mengenal kebaikan. Siapa yang jujur pada fitrahnya, ia akan mengenali jalan kebenaran. Sayangnya, banyak manusia memilih jalan yang pendek, mudah, dan menyenangkan. Meski itu membawa mereka pada kebinasaan, mereka ingin hasil instan, kepuasan cepat, tanpa memperhitungkan akhir yang harus dibayar dengan mahal. Padahal Allah tidak pernah menzalimi. Jika ada orang yang masuk neraka, itu karena ia sendiri yang memilih jalan ke sana. Jika ada orang yang mendapat murka Allah, itu karena ia lebih mencintai dunia daripada Tuhan yang menciptakannya. Setiap perbuatan akan dicatat, setiap niat akan diperhitungkan. Dan pada hari akhir nanti semua akan ditampakkan. Tidak ada yang bisa berpura-pura. Topeng akan dilepas, dan kita hanya akan berdiri dengan bekal amal masing-masing. Maka jangan pernah remehkan keputusan-keputusan kecil dalam hidup. Pilihan untuk salat atau tidak,
pilihan untuk menundukkan pandangan atau tidak, semua akan berakumulasi menjadi arah hidup kita. Dan dari situlah nasib akhir kita ditentukan. Orang yang memilih jalan kebaikan mungkin tidak langsung mendapat pujian atau balasan di dunia. Tapi ia sedang menabung untuk kehidupan abadi. Sementara orang yang memilih jalan dosa mungkin tampak menikmati hidup, tapi ia sedang menggali lubang untuk dirinya sendiri. Kita semua akan berdiri sendiri di hadapan Allah. Tak ada teman, tak ada keluarga, tak ada harta. Maka hari ini adalah waktu terbaik untuk menata kembali pilihan-pilihan kita. Selagi pintu taubat masih terbuka, mari kita ubah arah sebelum terlambat. Ingatlah bahawa setiap langkah yang kita ambil hari ini adalah jembatan menuju akhirat. Dan hanya kita yang akan menapakinya. Maka pilihlah jalan yang lurus, meski berat. Karena akhir yang baik hanya dimiliki oleh mereka yang bersungguh-sungguh menempuh jalan kebaikan. Hasil terakhir ditentukan oleh Allah. Setelah semua pilihan diambil dan semua amal ditulis, tibalah saatnya Allah memberi keputusan. Hari itu adalah hari di mana segala sesuatu menjadi jelas. Tidak ada lagi ruang untuk dusta, tidak ada tempat untuk sembunyi. Setiap orang akan menerima balasan sesuai amalnya. Allah adalah Hakim yang Maha Adil. Ia tidak menambah dosa siapapun. Ia tidak mengurangi pahala siapapun. Apa yang kita tuai adalah hasil dari apa yang kita tanam, dan setiap benih yang tertanam di hati, diucapkan oleh lisan, atau dilakukan oleh anggota tubuh, akan dibalas dengan sangat sempurna. Orang-orang yang menjaga hati mereka, yang menahan diri dari kejahatan, yang hidup dalam kebaikan meski sulit, akan melihat betapa indahnya hasil dari kesabaran mereka. Mereka akan tersenyum saat seluruh amal mereka berubah menjadi cahaya. Sementara itu, orang-orang yang hidup dalam kelalaian, yang memilih jalan syaitan, yang tidak pernah peduli akan akibat akhir, akan menunduk dalam ketakutan. Mereka berharap bisa kembali ke dunia, tapi tidak ada jalan kembali. Yang tersisa hanyalah penyesalan. Allah tidak melihat siapa kita di dunia. Apakah kita terkenal miskin, berpangkat, atau tidak dianggap. Allah melihat apa yang kita pilih, karena baik dan jahat sama-sama diberi kesempatan. Tapi hanya yang memilih jalan Allah yang akan mendapatkan balasan terbaik. Maka hari ini, sebelum matahari terbenam atas hidup kita, mari kita koreksi arah. Apakah jalan yang kita tempuh membawa kita kepada ridha Allah atau sebaliknya? Sebab kematian bisa datang kapan saja, dan keputusan akhir tidak bisa diganggu-gugat. Jadikan hidup ini sebagai kesempatan terbaik untuk menyiapkan hasil yang indah di akhirat. Jangan bandingkan hidupmu dengan hidup orang lain. Bandingkan dirimu dengan apa yang Allah harapkan darimu, karena pada akhirnya hanya Allah yang menjadi penentu hasil akhir. Jangan tertipu dengan nikmat yang belum tentu berkah. Jangan iri pada kejahatan yang tampak sukses, karena yang kita kejar bukan dunia, tapi akhirat. Dan akhirat bukan untuk yang lalai, tapi untuk yang sabar, ikhlas, dan istiqamah di jalan Allah. Mari kita tutup perjalanan hidup ini dengan husnul khatimah, dengan amal yang terbaik, dengan hati yang bersih, dengan cinta yang utuh kepada Allah dan Rasul-Nya, karena pada akhirnya yang baik dan yang jahat akan dipisahkan, dan hanya mereka yang memilih jalan kebaikan yang akan merasakan kebahagiaan abadi di sisi Allah. Setelah perjalanan panjang narasi ini, satu hal menjadi terang, Allah Maha Adil. Dia tidak pernah mengistimewakan yang jahat dan tidak pernah menelantarkan yang baik. Semua diberi kesempatan yang sama. Yang membedakan hanyalah pilihan yang kita ambil dan kesungguhan kita dalam menjalani jalan yang kita pilih. Dunia ini memang bisa menipu. Ia bisa membuat kita salah sangka. Tapi Al-Quran selalu mengingatkan bahwa kehidupan dunia hanyalah permainan dan senda gurau. Kenikmatan yang kita lihat sekarang bisa jadi ujian, dan kesulitan yang kita alami bisa jadi jalan menuju kedekatan dengan Allah. Jangan pernah iri dengan kehidupan orang yang bergelimang dosa, tapi tampak bahagia. Kita tidak tahu akhir hidupnya. Dan jangan berkecil hati dengan hidup yang penuh ujian, karena bisa jadi itu tanda cinta Allah padamu.
Allah tidak menilai seberapa banyak yang kau punya, tapi seberapa sabar dan bersih hatimu dalam menjalaninya. Ketika Allah memberikan hak yang sama, itu adalah bentuk kasih sayangnya. Tapi ketika Allah menunda balasan, itu adalah bentuk kebijaksanaannya. Karena hari pembalasan yang sejati belum datang. Dan ketika hari itu tiba, setiap jiwa akan mendapat apa yang layak ia terima, tanpa kecuali. Mari kita jaga hati kita, agar tidak tertipu oleh kehidupan dunia. Mari kita pilih jalan kebaikan meski terasa sulit. Karena pada akhirnya, bukan siapa yang paling cepat yang menang, tapi siapa yang paling istiqamah. Bukan siapa yang paling banyak bicara, tapi siapa yang paling dalam rasa takut dan cintanya kepada Allah. Ingatlah, satu kebaikan bisa menjadi cahaya yang menyelamatkan kita di akhirat. Dan satu keburukan yang terus dibiarkan bisa menjadi bara yang membakar seluruh amal baik. Maka mulai hari ini, mari kita pilih dengan lebih bijak, mau menjadi siapa kita di akhirat nanti, yang menerima ampunan atau yang menerima murka. Karena pada akhirnya, baik dan jahat akan sama-sama berdiri di hadapan Allah, tapi yang satu tersenyum karena amalnya, dan yang satu menangis karena penyesalannya. Semoga kita termasuk golongan pertama. Semoga hidup ini ditutup dengan husnul khatimah, dan Allah menatap kita dengan cinta di akhir segalanya. Jika narasi ini menggugah hati Anda, jangan lupa untuk klik like, bagikan video ini, dan subscribe channel Langit Jiwa agar semakin banyak hati yang tersentuh oleh pesan kebaikan. Tulis juga di kolom komentar, apa pilihan terbesar yang ingin Anda perbaiki hari ini? Mari saling mendoakan agar kita semua termasuk hamba yang diberi akhir yang baik. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.